Pertanyaan Bapak Ibu, halo. Nggih, monggo. Bismillah. Monggo, Pak. Nggih. Nggih lah. Nggih, kan istilahnya bapak kan guru. Istilahnya kalau guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Nggih, jadi ya memang ya orang pun ditisune niki Pak Parto. Nggih, jadi memang orang tua itu harus pinter. Ya bukan orang tua, semua orang Islam itu harus pinter dalam hal Islam itu, Pak. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mungkin tadi yang di belakang nggak mendengar, beliau bertanya, oh berarti kalau begitu orang itu harus pinter, iya, gitu loh, harus pinter, harus ngerti, Pak, harus mendatangi kajian, biar ngerti mana yang halal, mana yang haram. Nah sekarang loh, kalau nggak ngerti bahwa ini perkara mungkar, gimana dia akan melarang dari kemungkaran kalau nggak ngerti itu mungkar? Kalau dia nggak ngerti kalau makan dengan tangan kiri tidak boleh, gimana dia akan nuturi wong dia menganggap itu masalah biasa, ya kan? Gimana dia akan mengajari anaknya aja ngerokok, Pak, wong dewe jebal-jebul, kan begitu? Kadang-kadang dia itu tahu nek merokok itu tidak boleh, anaknya tidak boleh merokok, tapi dia jebal-jebul, kan hati-hati melu-melu merokok ya, tapi dia jebal-jebul ngoten. Nah ini kok ngefek ta Bapak Ibu? Yang mboten ngefek gitu loh. Ya jadi makanya karena saking pentingnya halal haram, ngerti hukum, Nabi itu mengatakan thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Dengan menuntut ilmu dia ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Jangan, kalau nggak pernah belajar gimana bisa tahu? Ngoten, nggih, nggih. Matur nuwun, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo silakan, nggih. Anaknya. Terus itu aja pertanyaannya. Nggih. Nggih. Jadi bila bertanya berarti untuk orang tua itu lebih diutamakan mendidik daripada mengajar. Jawabannya iya. Dalam bahasa Arab mendidik itu, pendidikan itu tarbiyah, Pak. Kalau mengajar itu taklim. Bedanya kalau guru kan cuma menyampaikan ilmu, mbok paham nggak paham, mbok dilakoni mbok gak dilakoni, pokoknya wis sesuai kurikulumnya habis kan gitu. Jangan sampai ini nanti wis waya ujian tapi kurikulum belum selesai kan gitu kan, sehingga kadang-kadang disampaikan semua karena ngejar kurikulum kan begitu. Nah tapi kalau mendidik enggak, mendidik itu dilihat, anakku tak ajari sholat wis bener enggak sholati, anakku tak ajari wudhu wis bener enggak wudhune kan gitu kan. Kadang-kadang orang diajari belum paham, Pak. Nggih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di samping muallim juga murabbi. Makanya ketika beliau melihat ada orang wudhu, Pak, kemudian sholat, wa fi dhufrihi qadru dirham lam wa fi qadamihi qadru dhufri lam yusibhul ma. Sementara dalam tumitnya itu pada tumitnya itu ada sebesar kuku belum tersentuh air. Sampai sedetail itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung disuruh ngulang wudhunya, disuruh ngulang sholatnya. Maksudnya panjenengan sebagai orang tua nelikuri anak ketika wudhu seperti itu. Jangan-jangan wudhu sikutnya belum tersentuh air. Jangan-jangan berwudhu tapi lali. Ya karena kan kadang-kadang ya makanya untuk mengajar itu kan bukan sekali dua kali. Nelikur itu kan terus-terusan kan.
Kadang-kadang orang itu Pak, mungkin di antara panjenengan ketika wudhu saya ngene, tul. Ayo. Ketika membersihkan telinga itu disikat nopo digobrot. Telinga kan begini kan, Nabi mengajarkan kan telinga ketika habis mengusap kan begini, mengusap kepala ketika wudhu nggih. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan berapa kali? 10 kali nggih. 1 kali. Habis itu langsung Pak, ini ya jari telunjuk ini untuk membersihkan bagian dalam, ibu jari membersihkan bagian luar seperti ini. Seret gitu. Nah ini banyak ya orang-orang itu ya karena tidak ngerti tadi itu, belajarnya SD mungkin dia tidak paham atau mungkin gurunya salah mengajarkan. Jadi cuma begini Pak, tul gitu, ya, tul. Ya, padahal nggak begitu Nabi mengajarkan gitu loh. Jadi yang namanya ya lebih utama ya tadi itu mengajarkan pelan-pelan sambil dididik. Bener ndak ngomongi, bener ndak doa ketika sholat itu, bener ndak ruku'e, bener ndak dia ketika pipis itu gimana nyiramnya, tata cara makannya juga, ketika dengan teman-temannya ngomongnya ya opo, ketika dengan tetangga gimana. Nah, itu kewajiban orang tua Pak. Nah kalau bukan orang tua terus sinten, iya kan? Gitu loh. Maya masuk sekolahan ya. Sekarang itu ya karena banyak guru itu sering dilaporno, akhirnya guru itu gak wani muridnya Pak. Apalagi di sekolahan mahal-mahal itu yang ada komite ya kan. Itu wah itu kumpulan ibu-ibu lebih kuat daripada guru ya kan. Apa mana gurune kan kalau salah didik wah gak dikai hadiah, gak oleh yang namanya hadiah hari raya niku Pak namanya Pak, bukan sertifikasi ya, sertifikasi juga nggak mendapat. Biasanya kan ada dari sekolahan itu hadiah untuk guru ya kan, itu kan lewat komite biasanya. Halo gini mboten, nah ini gurunya salah didik ngono lah gak keduman hadiah gitu loh masalahnya. Jadi banyak di sekolah itu rata-rata akhirnya guru nggak berani sama murid gitu loh Pak. Ya kadang yang kemarin kan banyak kejadian itu gepuk murid dikit ngono dilaporkan nang polisi kan malah diorot-orot wis gajine gak sepiro kan begitu kan. Golek selamat dewe akhirnya gitu. Nggih. Insyaallah begitu wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Pak silakan nggih. Sudah meninggal. Itu aja pertanyaannya. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Maksudnya anak lahir orang tua sudah nggak ada, tapi ibunya ada. Nggih. Itu yang jenengan tanyakan itu sapa sing didik gitu ta? Oh nggih. Jadi kalau orang tua sudah meninggal Bapak Ibu ya, itu berarti kewajiban paman-paman saudara bapak. Itu kewajibannya itu. Kewajiban menyekolahkan, kewajiban didik segala macam. Nah zaman sekarang kan acu tak acu kan, malah kadang-kadang paman itu barangi dulure yang mestinya punya ponakan ini diembatkan gitu kan. Ya, jadi itu kewajiban Kewajiban paman-pamannya. Jadi misalkan ibu sudah meninggal, bapaknya meninggal, kemudian ibu di sini boleh menikah lagi enggak? Halo, boleh, ya harus menikah lagi. Kadang-kadang ada wanita itu bilang gini Pak, aku itu wis gak apa-apa tak menjandawai mau kumpul bersama suamiku di surga. Nggih, halo, ya enggak apa-apa, cuma sampai harus memastikan 2 perkara. Perkara pertama, pastikan suami sampean di surga. Bisa. Yang kedua, pastikan sampean tidak terkena fitnah. Sekarang kan banyak Pak ngapunten janda-janda itu tidak karu-karuan kan. Nah itu makanya lebih bagus menikah. Nah ketika menikah itu istri ini tuh fokus kepada suaminya. Dia tidak ngopeni anak, tidak apa-apa, tidak kewajiban dia. Sing kewajiban siapa? Saudara-saudara bapaknya Pak. Itu yang pertama, mestinya hukumnya seperti itu. Dan begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala,
Kita ketika membaca surat Al-Kahfi ayat 82 tentang dinding itu loh Pak. Tahu nggih? Dinding di mana? Dinding yang mau roboh. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Wa amal jidaru, adapun dinding wahai Musa yang kamu tadi tak ajak membetulkan, yang dia itu mau roboh, yang kemudian kamu tidak mau karena kita dalam kondisi panas, capek, ngelak, haus, lapar, tapi nggak ada yang mau ngasih makan kita, ya. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dinding itu milik dua anak yatim di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding itu ada harta simpanan milik dua anak yatim itu. Nggih. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihaini, Pak. Jadi Allah Ta'ala ngutus Nabi Musa dengan Nabi Khidir untuk membetulkan tembok, dinding. Tujuannya biar nggak roboh, agar harta simpanan itu tetap terjaga. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihah, karena bapak mereka berdua dulu adalah orang soleh. Jadi kalau orang tuanya soleh bapak ibu, insya Allah anak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama kita itu banyak mereka itu hidup itu Pak tanpa bapak. Imam Syafi'i ya, itu termasuk Imam Syafi'i ini, itu beliau itu bapaknya tidak anak loh. Tapi jenengan harus yakin bahwa ketika jenengan soleh, Allah Ta'ala pasti menjaga anak keturunan sampean. Hadisnya jelas, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Menjaga ini Pak ada dua macam, menjaga dunia, menjaga akhirat. Kalau menjaga akhiratnya itu dijaga agamanya. Seperti Allah Ta'ala menjaga Nabi Yusuf ya. Jadi demi menjaga agamanya dimasukkan ke dalam penjara, kan begitu. Kemudian kalau menjaga dunia, ini dijaga hartanya, dijaga anak keturunannya. Bahkan kata para ulama itu gara-gara orang soleh, Allah itu menjaga kampungnya Pak. Makanya kalau panjenengan di satu kampung ada orang soleh itu eman-emanan Pak gitu. Kadang-kadang azab itu enggak diturunkan Allah Ta'ala gara-gara orang soleh itu Pak. Gitu loh. Itu ketika coba nanti panjenengan kalau pengen lebih detail keterangan tentang hadis ini, baca hadis ini ihfadillah yahfadka pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab. Insya Allah sudah ada terjemahnya kok buku ini, kitab itu. Jadi seperti itu. Jelas Pak nggih? Jadi kalau siapa yang mendidik ya pendidikan pertama adalah paman-pamannya tadi gitu. Nah kalau misalnya paman-pamannya kok mengkono ya, insya Allah kalau orang tuanya soleh pasti Allah yang langsung. Kita juga loh Pak, ketika kita masih hidup kita kan nggak bisa kan mendidik anak-anak kita kan. Ketika jauh di mana kan nggak bisa kan kita ngawasi terus. Siapa yang bisa menjaga? Allah. Kita titipkan mereka kepada Allah Ta'ala. Dan kita juga mengajari mereka untuk senantiasa mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita mintakan terus kepada Allah Ta'ala, ya Allah saya titipkan anak saya kepada Engkau ya Allah, saya nggak bisa ngawasi terus ya kan. Jadi kita itu serba-serba lemah Bapak Ibu gitu. Jadi kita nggak bisa langsung mengawasi mereka sendiri, titipkan kepada Allah Ta'ala. Dan apapun yang dititipkan kepada Allah nggak akan sia-sia gitu kan. Makanya kan termasuk doa safar ketika orang itu mau pergi kan, doanya apa? Astaudiukumullah.
tak titipkan kalian kepada Allah. Alladzi la tadhi' wada'i'uhu, yang tidak akan tersiakan apapun yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititipkan kepada Allah Ta'ala. Nah, kita ini siapa? Kita serba lemah, Pak, nggak punya apa-apa. Tapi kalau dititipkan kepada Allah, Allah pasti akan menjaga. Insyaallah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau misalkan ibu dan paman-pamannya nggak ada yang misalnya peduli dengan pendidikannya, wis diumbar. Nah, berarti kan kewajiban orang-orang yang ngerti kan, jamaah masjid atau siapa saknorek arek kita dari panti asuhan naik biar dididik dengan lebih baik kan begitu. Gitu Bapak Ibu.